Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sinta Nursadia dari kelas 11 IPA 5. Video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan pada salah satu bab fisika, yaitu fluidostatis. Video kali ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, penjelasan. Yang kedua, cara kerja dan cara pembuatan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Tonton terus videonya ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, maksud dari percobaan ini tuh untuk apa sih? Jadi, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan teori fisika, yaitu hukum Archimedes yang berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi yang pertama, botol aqua ini memiliki sisi kan. Nah, di sisi yang di sini itu kita beri lubang. Lalu pada jarak berapa senti kita beri lagi lubang di sini. Nah, tepat pada seberang sisi itu di letaknya di tengah sini itu kita beri lubang lagi sesuai dengan diameter selang yang digunakan. Setelah diberi lubang pada bagian sini dan di sini dan satu lagi di sini, potong selang yang akan digunakan menjadi 2 bagian sepanjang 5 cm 5 cm ya. Lalu setelah dipotong nanti dimasukkan ke sini 1 dan ke sini 1. Nah, kalau udah dipotong seperti ini, nanti tempelkan pada bagian sini. Nah, kalau misalkan kejadiannya kayak aku gini, jadi bolongannya itu lebih besar daripada diameter selangnya, itu bisa diakalin pakai isi lem bakar ini. Jadi nanti selang ini kita masukkan, setelah itu isi lem bakar ini kita bakar dan kita tempelkan pada sekitar sini. Jadi kayak gini ya. Jadi kita masukin dulu, baru nanti kita bakar isi lem tembaknya dan kita tempelkan pada sekeliling selangnya. Jadi kayak ini, baru ya deh sisi lainnya kita pasang selang yang panjangnya gitu ya. Untuk ukuran atau untuk panjangnya selang di bagian sisi tengah ini optional ya, minimal itu sepanjang 30 cm. Jadi nanti ini kita lem juga menggunakan lem tembak. Nah, setelah kondisinya seperti ini, barulah kita menggunakan plastisin. Di sekelilingnya ini ditempelkan plastisinnya. Nah, contohnya itu seperti ini ya pemasangan plastisinnya. Lakukan hal yang sama pada selang yang satunya lagi dan yang di bawah. Yang pertama yaitu proses tenggelamnya kapal selam. Kapal selam ini memiliki tangki yang menyelubungi kapal, di mana tangki tersebut dapat diisi oleh air ketika kapal akan menyelam dan muncul ke permukaan. Pada saat kapal akan menyelam, katup tangki akan terbuka sehingga air akan masuk ke dalam tangki. Hal inilah yang membuat massa jenis kapal bertambah sehingga kapal pun akan melayang di dalam laut. Air yang masuk bisa disesuaikan dengan kedalaman kapal yang diinginkan. Semakin banyak air yang masuk, maka kapal akan semakin tenggelam hingga di kedalaman yang diinginkan. Kedua itu adalah proses naik ke permukaan. Ketika kapal selam ingin naik ke permukaan dari keadaan yang sebelumnya, yaitu keadaan tenggelam, udara bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air tersebut, sehingga mengakibatkan air keluar dari tangki dan digantikan oleh udara. Hal inilah yang menyebabkan massa jenis kapal selam akan menurun dan mengakibatkan kapal akan naik ke permukaan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu benda dapat mengapung, melayang, dan tenggelam bukan berdasarkan ukuran atau volume serta massa atau bobot dari benda tersebut, melainkan yang menentukan adalah seberapa berat cairan yang berpindah atau tumpah pada saat suatu benda diletakkan ke dalam suatu wadah yang berisi cairan. Dan hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa kapal laut yang berukuran besar sekalipun dan memiliki bobot bertonton dapat terapung di atas air. Don't forget to like, comment, share and subscribe.